Baik, selanjutnya kita akan membahas balaghah secara bahasa. Pengertian balaghah secara bahasa. Secara bahasa, balaghah artinya adalah menyampaikan sesuai pada tujuannya. Menyampaikan sesuatu pada tujuannya. Pada tujuannya. Kita pergi ke Sambas dan sampai di Sambas. Itu disebut balaghah. Macam-macam. Manusia yang telah mencapai kefasihan. Nah, kalau bahasannya, kalau yang dimaksud sampai itu adalah bahasa, maka manusia yang telah mencapai kefasihan dan ketepatan dalam berbicara serta mampu menyampaikan keinginannya secara sempurna disebut al-baligh. Secara bahasa, balaghah itu adalah menyampaikan sesuai pada tujuannya. Menyampaikan berarti kalau dalam hal bahasa, menyampaikan suatu kata sesuai pada tujuan kata itu. Definisi secara istilah, balaghah adalah kata sifat. Sifat. Secara istilah, balaghah itu adalah kata sifat. Dan kata sifat ini bisa digunakan sebagai sifat kalam. Ucapannya balaghah. Atau sifat mutakallim, orang yang mengucapkan. Orang yang mengucapkan disebut memakai balaghah. Bahasanya memakai balaghah, orang yang mengucapkan memakai balaghah yang fasih dan sesuai dengan situasi dan kondisi pembicara dan pendengar. Contoh, semisal saya mengatakan, masih pada contoh tadi, aku tanpamu butiran debu. Sederhana, singkat. Tapi di situ susunannya tepat, fasih, bicaranya tepat. Maka bahasa aku tanpamu butiran debu, bahasanya ini, ungkapannya ini disebut balaghah. Balaghah kalam. Nah, kemudian saya sebagai orang yang mengatakan itu disebut yang mengatakan, orang yang mengucapkan disebut balaghah juga. Kata-katanya balaghah, yakni kata-kata aku tanpamu butiran debu, dan yang mengatakan yakni saya yang mengatakan barusan itu juga disebut balaghah. Maka kesimpulan dari definisi barusan, balaghah itu dipandang pada dua. Balaghatul kalam, balaghatul mutakallim. Balaghatul kalam itu apa? Perkataannya. Bagaimana kata-katanya? Singkat, padat, indah. Kedua, balaghatul mutakallim. Apanya yang balaghah? Mutakallim, orang yang mengatakan. Bagaimana orang yang mengatakan? Mampu dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Saya sebagai pembicara dapat memberikan pemahaman, dan kalian sebagai pendengar dapat memberikan pemahaman. Jadi semisal pada keterangan saya ini, pada saat saya menerangkan ini kalian masih belum merasa paham, maka kemungkinannya ada dua. Pertama, kalian masih belum otak kalian masih belum bisa mencerna. Kedua, sebenarnya otak kalian bisa mencerna, hanya saja saya sebagai mutakallim, orang yang mengatakan, kurang mampu untuk memberikan pemahaman kepada kalian. Sehingga untuk memahami konsep balaghah, kalian tidak bisa. Maka karena kalian tidak bisa memahaminya, maka saya sebagai mutakallim sudah gagal dalam memakai istilah balaghah dalam bahasa saya. Paham ya? Dah. Contoh, saya contohkan. Contohnya adalah yang terpapar di depan ini adalah surat Rasulullah pada Qaisar Rum, pada Kaisar Rum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisar Rum. Rasulullah menuliskan surat pada Kaisar Rum, faqalah, maka berkatalah Rasulullah, min Muhammadin Rasulillahi, dari Muhammad utusan Allah, ila sahibir Rum, kepada pemilik atau penguasa Rum. Ini ad'uka, sesungguhnya aku mengajakmu ilal Islam, pada Islam. Fa in aslamtah falakah malil muslimin. Jika kau masuk Islam, maka bagimu adalah hak-hak yang dimiliki orang Islam. Yani hak apa? Hak keselamatan fid dini wal dunya wal akhirah. Wa alaika ma alaihim, bagimu ma alaihim. Apa yang wajib bagi mereka, bagimu juga wajib. Wa illam tadkhul fil Islam, jika kau tidak masuk Islam, fa'til jazyah, maka kau harus memberikan tebusan, harus berada di bawah naungan orang Islam. Fa innallaha ta'ala yaqulu fi surati Taubah, yang artinya, nah, kalian bisa baca di sini, ini adalah bentuk surat Rasulullah. Bahasanya singkat, bahasanya padat, bahasanya indah, dan mampu sekali untuk dipahami. Singkat, tapi keterangannya bagaimana? Tapi keterangannya itu dalam.
Contoh, lafadz Qaisurun. Kurang roknya ini ya. Qaisurun. Apa Qaisar itu? Nah, Qaisar itu adalah laqabu malikir Rum. Sebuah julukan bagi raja Rum. Wal jam'u Qayasyirah. Jamaknya adalah Qayasyirah. Lakah malil muslimin. Bagimu apa yang dimiliki orang Islam. Ay laka malahum. Bagimu jika kau masuk Islam, malahum. Apa yang dimiliki oleh orang Islam. Minal hukuk dari beberapa hak. Nah ini. Yang masuk teks ini. Yang masuk teks alaika ma'alaihim itu apa? Ayyajibu alaika ada'u ma'alaihim minal wajibat. Maka wajib bagimu untuk memberikan sesuatu yang wajib bagi mereka dari kewajiban-kewajiban. Salat, maka harus disediakan masjid. Nah, dan sebagainya. Ini keterangan-keterangannya. Keterangan-keterangan dari teks di atas. Teksnya sederhana. Hanya beberapa baris di sini. Tapi memiliki arti yang dalam. Contoh. Wala yadinuna dinal haqqi. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Apa maksud tidak beragama dengan agama yang benar? Di sini dijelaskan. Dinil haqqi ayat tabi'unal Islam. Maksudnya adalah tidak mengikuti agama Islam. Itulah bahasa yang penuh dengan balaghah. Bahasanya indah dan memiliki arti sekaligus dipahami. Dah, cermati konsep balaghah pada teks di atas. Nah, jadi dari teks ini, kemudian dari keterangan ini, yang dapat kita lihat itu ada 2 poin. Pertama adalah fasahah atau fasih. Lafadznya memiliki makna atau arti yang jelas, mudah diucapkan, tidak adanya kecacatan dalam penyusunan katanya, dan sesuai dengan kaidah nahwu shorof. Itu makanya disebut, kata-katanya disebut balaghah, karena fasih, karena jelas, karena tegas. Kedua, sesuai dengan keadaannya ketika berbicara. Karena Rasulullah berbicara pada kaum itu, kaum Rum, sesuai menurut ala kadar kemampuan mereka dalam berbahasa Arab. Jadi bahasa yang dipakai Rasulullah itu enggak tinggi. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Rasulullah adalah orang-orang Rum yang secara garis besar pengetahuan bahasa Arab mereka itu masih kurang. Maka surat yang dikirim oleh Rasulullah itu pendek sekali. Namun jelas maknanya. Sesuai dengan keadaan siapa yang dihadapi. Itu yang dimaksud balaghah. Maka jika fasih dan sesuai dengan keadaannya ketika diucapkan disebut perkataan yang baligh balaghah sesuai dengan pepatah Arab, setiap tempat pasti memiliki ciri khas bahasa perkataannya sendiri. Bahasa perkataannya sendiri. Maksudnya adalah jika kita mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu harus bisa sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau dalam makalah yang lain, kallimin nasa ala qadri ukulihim. Kalim berkatalah kalian annas pada manusia yang lain ala qadri ukulihim, tergantung dari ala kadar cara mereka berpikir. Sama anak kecil kok ngomong balaghah, yang enggak tepat. Sama orang tua kok ngomongin masalah-masalah yang baper, yang enggak tepat. Karena meskipun kata-katanya indah. Contoh, aku tanpamu butiran debu, tapi ngomongnya sama orang yang sudah tua renta. Tempatnya udah enggak sesuai. Karena likulli maqamin maqalun. Setiap tempat, setiap keadaan, setiap situasi, maqalun memiliki perkataannya sendiri. Harus disesuaikan semuanya. Intinya, yang ingin saya sampaikan dalam balaghah ini, balaghah itu bisa pada perkataannya, bisa pada orang yang mengatakan. Jadi perkataan yang balaghah itu adalah kata-kata yang tepat, yang fasih, yang singkat, yang padat, tapi juga indah. Kemudian balaghah juga harus pada orang yang mengatakan, harus mampu dipahami dan dimengerti oleh belah pihak. Sekalipun kata-katanya indah tapi tidak mampu dipahami oleh orang yang oleh pendengar, maka tidak masuk pada kategori yang nomor 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.